orang-orang yang menang? Apa kabar? Sungguh sangat hidup. Katakan, ya katakan kiri kanan, aku sangat hidup. Aku sangat hidup karena Yesus bangkit, karena Yesus hidup. Kita pun hidup, kita pun dibangkitkan oleh Dia. Sudah katakan selamat Paskah untuk saudara kiri kanan, depan belakang, katakan selamat Paskah. Selamat Paskah, selamat Paskah. What a beautiful day. Selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang sanggup untuk mengalahkan maut, dan betapa kita bersuka cita karena ketika kita tahu Tuhan kita berhasil mengalahkan maut, kita punya pengharapan. Amin. Dia menang atas musuh yang terakhir, yaitu maut. Ya, maut sudah dikalahkan, tidak ada lagi kekuatannya, tidak ada lagi kuasanya, dan kita yang ada di dalam Yesus, kita pun turut dibangkitkan dan hidup selama-lamanya. Amin. Sungguh saat yang indah, mari kita sama-sama boleh tundukkan kepala kita berdoa sekali lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau membuktikan bahwa sungguh hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dunia melihat seolah Engkau kalah Tuhan, Engkau mati di atas kayu salib. Namun pada hari yang ketiga, kuburmu kosong Tuhan. Kuburmu kosong membuktikan Engkau hidup, Engkau bangkit, bahkan sampai selama-lamanya Engkau tetap ada. Karena Engkaulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan bukan hanya itu saja Yesus, tetapi Engkau turut membangkitkan setiap kami yang ada di dalam-Mu Tuhan Yesus. Betapa kami bersyukur, betapa kami bersuka cita, betapa kami memiliki pengharapan. Karena Engkau telah membuktikan tidak ada satu hal pun yang dapat menahan Engkau. Tidak sekalipun kematian. Dan iblis, setan, kuasa jahat sudah dipermalukan karena Engkau bangkit, Engkau menyatakan kemenangan-Mu, Engkau naik ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa selama-lamanya. Dan kami percaya satu hari nanti Tuhan, waktu yang Engkau telah tetapkan, Engkau akan jemput kami kembali. Karena kami gereja-Mu, kekasih-Mu, mempelai-Mu Tuhan. Engkau jemput kami kembali untuk hidup bersama-Mu selama-lamanya. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau terima kebenaran ini, karena inilah kebenaran yang sejati. Inilah Engkau Tuhan, inilah kehidupan yang sejati bersama-Mu Bapa. Oleh karena itu Allah Roh Kudus, mari berdoa minta pertolongan-Mu Allah Roh Kudus. Engkau yang kuasai setiap hati dan pikiran kami. Betapa kami rindu untuk menangkap setiap kebenaran-Mu. Kami rindu untuk terima kebenaran-Mu Bapa. Kami rindu untuk pagi hari ini kami dibukakan. Kami bukan saja percaya kepadamu Tuhan, tetapi kami dibuat mengerti, menerimanya, membawanya, menikmatinya di dalam setiap keseharian kami. Ya, sekalipun masih ada di tengah-tengah dunia yang kelam ini, namun kami dapat merasakan kebenaran-Mu. Kami menghidupi kebenaran-Mu di atas muka bumi ini seperti di dalam surga. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih, kami percaya darah-Mu mensucikan, darah-Mu melayakkan kami semua sehingga kami boleh layak duduk di bawah kaki-Mu Yesus, mendengarkan isi hati-Mu. Kami siap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Terima kasih banyak untuk tim Praise and Worship, luar biasa ya. Sama-sama bersuka cita, sama-sama bersorak-sorai. Wow, hari ini kita akan sama-sama menikmati kebenaran Tuhan. Dan seperti biasa saya selalu katakan, setiap kali kita dengar firman Tuhan sesungguhnya roh kita makan. Ya, kita butuh sekali makanan untuk menopang kekuatan kita ya, iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Dan selama bulan Maret tadi Billy sebagai host sudah katakan ya, kita belajar tentang satu tema In Jesus Christ. Ya, tema tahunan Walk in Jesus Christ. Tetapi tema bulan Maret ini in Jesus Christ, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hari yang terakhir, yaitu minggu yang terakhir ya, hari ini 31 Maret, tepat di hari Paskah, tema yang diberikan adalah Righteousness of God in Christ. Yang artinya kebenaran, ya, kebenaran Allah atau benar menurut Allah di dalam Yesus Kristus. Dibenarkan menurut Allah, posisi status benar. Dan yang bilang benar itu bukan dunia. Yang bilang benar itu bukan manusia, yang bilang benar itu bukan siapa-siapa, tapi Allah sendiri yang bilang kamu benar. Wow.
Gak bisa ya seorang pun benar. Gitu. Hanya Allah yang benar, hanya Tuhan yang benar. Tapi kebenarannya adalah kita bisa dinyatakan kamu benar, Tuhan bilang. Asalkan syaratnya cuma satu, berada di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Oke, seperti biasa saya akan coba tampilkan sedikit ya menu kita ya hari ini ya. Oke, nah ya mungkin tidak terlalu terlihat, tidak apa-apa ya. Menu makanan kita dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah in Jesus Christ. Jadi saya akan kembali tekankan apa itu maksudnya di dalam Yesus Kristus. Karena inilah esensi hidup kita. Ya bukan agama Kristen Bapak Ibu Saudaraku yang menyelamatkan. Tapi berada di dalam Yesus Kristus. Ya, berada di dalam Yesus Kristus itu yang menyelamatkan kita. Dan kemudian yang kedua righteousness of God in Christ. Dan yang ketiga what a miracle. Ya, sungguh sebuah keajaiban. Ya kan ini semua yang terjadi itu ajaib. Bukan sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang normal. Keajaiban, mujizat ini. Cuma Tuhan yang bisa kerjakan begini. Oke, ya ayat yang pertama Filipi 3 ayat 9. Ya, masih ingat minggu pertama kita belajar kebenaranku bukan kebenaranku lagi. Ya, dan diambil dari ayatnya ini, saya bacakan Filipi 3 ayat 9. Dan berada dalam Dia, ya bulan Maret in Jesus Christ, di dalam Tuhan Yesus. Jadi berada dalam Yesus bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ya, kita udah belajar di minggu yang pertama, kebenaranku bukan kebenaranku lagi. Tiap manusia itu pasti punya kebenarannya. Makanya kalau ngomongin orang bilangnya, dia salah saya benar. Ya, dia salah saya benar. Punya kebenarannya sendiri. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, kebenaran kita nggak berlaku. Apalagi untuk bisa bertemu dengan Allah, untuk bisa diselamatkan nggak bisa pakai kebenaran kita. Kebenarannya harus pakai kebenaran Allah. Dan firman Tuhan mengatakan satu-satunya yang membuat kita benar hanya karena anugerah Allah. Berdasarkan kepercayaan kepada Yesus Kristus. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Amin. Kalau seperti itu kita sudah mengikuti kebenaran Allah. Ya. Beberapa hari yang lalu saya ngobrol sama Yosea. Biasa ya saya memang sering ngobrol sama dia, sharing-sharing, bahas juga tentang righteousness of God in Christ gitu. Kemudian pas ngobrol begitu akhirnya sampai pada obrolan bahwa mengerikan sekali, ada yang lebih mengerikan dari dosa. Kata Yosea begitu ya, ada yang mengerikan dari dosa. Saya bilang, wow, apa yang mengerikan dari dosa? Yang mengerikan dari dosa adalah nggak butuh juru selamat, nggak butuh penyelamat. Kenapa? Karena menganggap bahwa dengan saya berbuat baik, dengan saya melakukan perbuatan-perbuatan baik, saya saleh, ya, saya taat beragama, ya udah, saya bisa selamat. Jadi saya nggak butuh Yesus, saya nggak butuh juru selamat. Ya, ternyata ada yang lebih mengerikan dari dosa, yaitu apa? Nggak butuh Yesus. Sedangkan kita tahu bahwa satu-satunya jalan untuk bisa sampai kepada Bapa adalah lewat Yesus. Betapa mengerikannya Bapak Ibu Saudaraku kalau punya kebenaran sendiri. Dan dunia ini, saya mau katakan, dunia ini sering kali kasih tahu kita sama kita tuh kebenaran-kebenaran yang palsu. Contohnya kalau kamu punya uang, kamu bakal sukacita. Kalau kamu punya uang, keluarga kamu akan rukun. Kalau kamu punya uang, suami akan sayang sama kamu, istri akan sayang gitu ya, and so on, and so on. Kalau kamu cantik, kalau kamu itu kebenaran yang palsu Bapak Ibu Saudaraku. Kenyataannya kita tahu itu tidak terjadi. Justru banyak orang yang punya uang, banyak orang yang kelihatannya baik-baik aja, tapi kosong di dalam. Kenapa? Karena semua orang butuh juru selamat. Karena kita cuma ciptaan. Ciptaan gak bisa apa-apa. Ciptaan begitu lemah. Ya. Makanya ketika kita menyadari bahwa kita berdosa, buat saya itu tanda yang baik. Kenapa? Karena ketika kita sadar kita berdosa, artinya kita butuh seseorang yang menyelamatkan kita. Tapi kalau seseorang merasa dia berdosa, tapi dia bisa melakukan sesuatu yang baik, dan itu akan menyelamatkan dia, dan dia gak butuh Yesus, itu yang celaka. Dan itulah yang terjadi dengan bangsa Yahudi. Mereka tolak Yesus. Mereka pikir siapa Yesus itu gak perlu. Yesus kayak begitu, bergaulnya sama orang-orang yang berdosa, kan itu kan nular ya, dosa itu kan najis. Ya seperti itu. Jadi akhirnya Yesus
nggak diterima sama mereka. Dan ketika Yesus nggak diterima, celaka mereka. Ya mari berdoa untuk mereka yang masih menolak Yesus, siapapun itu. Kenapa? Karena tidak bisa, hanya satu-satunya jalan. Keselamatan, menerima Yesus. Ya itu yang minggu pertama, kemudian minggu kedua, perbuatan baik dalam keselamatan. Ya, ayatnya diambil dari 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh Allah, oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus. Jadi kita ada di dalam Kristus Yesus itu karena Allah. Tadi ya, karena kemurahan Allah, karena anugerah Allah. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, karena apa dong? Tetapi karena rahmat Allah, oleh permandian kembali, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku, saya nggak bilang perbuatan baik itu nggak penting. Perbuatan baik itu penting. Tapi saya mau bilang perbuatan baik kita itu tidak menyelamatkan. Jadi bukan berarti kita bilang nggak usah berbuat baik lagi, yang penting percaya sama Tuhan Yesus. Oh itu keliru, itu belum percaya sama Tuhan Yesus kalau saya bilang. Kenapa? Karena seseorang yang percaya kepada Yesus, seseorang yang berada di dalam Yesus, seseorang yang punya hubungan dengan Yesus, dari hidupnya akan mengalir perbuatan baik. Kenapa? Karena Yesus itu kasih. Ya, Yesus tidak pernah melakukan sesuatu yang jahat. Di dalam Dia semuanya kasih. Dan waktu kita gaul terus sama Yesus, kita semakin mirip dengan Yesus. Dan bukan hanya itu, ada Roh Kudus ya di dalam diri kita yang terus menggerakkan kita, menguatkan kita, ya meneguhkan kita. Mungkin dalam prakteknya Bapak Ibu kelihatannya, terlihatnya enggak lancar. Ya, tapi saya percaya Roh Kudus mengerjakannya di dalam kita. Jadi sekali lagi bukan perbuatan baik itu tidak penting. Tetapi saya mau katakan perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Perbuatan baik itu tuh buah atau hasil ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita jadi berbuat baik ketika kita sebagai carang-carangnya, ini ranting-rantingnya itu menempel pada pokok anggur yaitu Yesus. Maka perbuatan baik itu akan keluar dari kita. Karena daripada dorongan daripada Roh Kudus. Ya, jadi sekali lagi kita sudah belajar perbuatan baikku tidak menyelamatkan. Tapi perbuatan baikku itu berasal dari mana? Dari keselamatan. Jadi perbuatan baik dalam keselamatan. Minggu ketiga kita belajar ya, ciptaan yang baru, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, lagi-lagi di dalam Yesus, ia adalah ciptaan baru. Apa arti dari ciptaan baru? Arti dari ciptaan baru adalah yang lama sudah berlalu, udah lewat. Betapa seringkali si jahat mengingatkan kita kepada hal-hal yang terjadi di belakang. Lihat Yesus. Yesus tidak pernah bahas apa yang ada di belakang, yang sudah-sudah. Ya, dan kita ciptaan baru. Ya, dan ciptaan baru ini dikatakan bukan hanya baru hari ini, detik ini, tapi baru yang terus diperbaharui, terus menerus diperbarui, terus baru. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, gak bisa kita hidup berdasarkan kebenaran kita sendiri, dan ketika kita melihat mungkin kita gagal, dan kita katakan bahwa, oh ternyata saya gak ada di dalam Kristus ya. Enggak. Ya karena manusia baru atau ciptaan baru ini tuh terus menerus diperbaharui. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kalau bicara baru itu artinya mulus. Banyak orang Kristen yang ketika melakukan kesalahan, kemudian jadi ragu berdoa sama Bapa di surga. Kenapa? Karena takut nanti Tuhan marah. Saya kan barusan salah. Lihat ayat ini. Ketika aku ada di dalam Kristus, sesungguhnya aku adalah ciptaan yang barusan melakukan kesalahan. Tapi pegang kebenaran ini. Aku baru dan aku bisa bilang sama Bapa. Bahkan kita bisa bilang sama Bapa, Bapa maaf, tadi salah. Perbaharui aku. Ampuni aku, kuatkan aku, lari sama Dia. Si jahat selalu akan berusaha untuk mengacaukan kebenaran, dia akan berusaha untuk menjauhkan kita dari kasih Bapa. Tapi pegang kebenaran ini Bapak Ibu Saudaraku, karena kita gak lepas dari kesalahan, kita masih daging, kita bisa ngelakuin kesalahan. Tapi lihat janji Tuhan, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru.
diperbarui terus, diperbarui terus, diperbarui terus. Datang sama Tuhan tanpa keraguan. Oke, kemudian yang minggu keempat kita belajar dari Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Nggak sendirian lagi. Melainkan apa? Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku di dalam Kristus, Kristus di dalam aku. Luar biasa banget ya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Paulus bilang sekarang itu masih di daging. Tapi apa? Adalah hidup oleh iman. Sekalipun di dalam daging, tapi hidupku itu oleh iman. Iman dalam siapa? Iman dalam anak Allah. Iman dalam Yesus. Yesus yang telah mengasihi aku. Yesus yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup gak sendiri lagi. Tadi saya bilang ya, banyak orang di luar sana punya harta banyak. Keluarga juga rukun. Tapi tiba-tiba depresi, stres, bunuh diri aja. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kosong di dalam. Karena dia merasa sendiri. Jangankan orang dunia, Bapak Ibu Saudaraku, berapa tahun yang lalu ketika saya belum betul-betul terima kebenaran ini, belum ngerti. Ingin mengakhiri hidup itu saya juga pernah alami ya. Dan saya bingung, saya tanya sama Tuhan, kok bisa ya? Kok bisa? Saya kenal Tuhan dari kecil, saya pelayanan. Tapi ada satu kekosongan seolah-olah saya tahu ini intimidasi dari si jahat. Karena kita ciptaan dan kita gak bisa ngerti even diri kita sendiri. Saya bingung loh. Padahal saat itu tidak ada masalah, tidak ada kendala. Keluarga saya oke, pelayanan saya oke. Saya lagi di luar kota, waktu itu lagi dinas. Tapi muncul satu perasaan yang kayak, hidup tuh buat apa ya? Kenapa bisa begitu Bapak Ibu Saudaraku? Karena kita daging, kita cuma ciptaan. Tapi saya mau bilang, gak usah digubris yang kayak gitu. Pegang firman Tuhan, Tuhan bilang apa. Dan betul, setelah Tuhan baik sama saya dan terus bukain kebenaran, terus bukain kebenaran. Tidak pernah ada pemikiran seperti itu lagi. Oke, saya nggak bahas banyak soal itu ya, tapi itu bisa terjadi ya. Kalau Tuhan kasih waktu kapan-kapan mungkin akan dibahas. Kenapa? Bisa ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Ya, tapi kita nggak perlu pikirin itu, kita terima kebenaran firman Tuhan. Yesus ajarin sama kita setiap kali ada pencobaan daripada si iblis, kita lawan dengan firman Tuhan dan bilang, aku nggak sendiri. Mungkin saat ini kondisinya adalah nggak ada orang yang tolong aku, nggak ada orang yang ngertiin aku. Ya keluargaku, pasanganku, anakku, orang tuaku. Gak ada siapa-siapa yang ngertiin aku. Tapi aku tahu ada roh Allah, ada Yesus. Aku gak sendiri di hari Paskah. Ya aku terima kebenaran Tuhan. Aku di dalam Yesus, Yesus di dalam aku. Tuhan Yesus tolong aku. Selalu seperti itu ya Bapak Ibu Saudaraku. Setiap kali kita rasa kosong, kita rasa takut, kita rasa khawatir, kita rasa kesepian, kita rasa panggil dia. Kita gak sendiri. Dan saya percaya sesungguhnya Tuhan sedang pegang kita. Tuhan sedang gendong kita. Amin. Bukan lagi sendiri. Dan makanya jangan lagi berharap sama orang. Ya jelas kita akan kecewa. Kenapa? Karena sama-sama manusia tidak bisa diharapkan. Wong kita aja gak bisa diharapin kok. Ya kenapa kita harus berharap kepada orang lain? Kita yang keliru. Ya kita gak sendiri, Kristus hidup di dalam aku. Dan kemudian kemarin Jumat Agung 1 Korintus 15 ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Bapak Gembala sudah jelaskan ya, Adam berbuat dosa, akhirnya semua terkutuk, ya diturunkan. Jadi kita semua mati, kita semua lagi antri masuk neraka. Ya, tetapi kabar baiknya adalah demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali. Titik, enggak. Ada syaratnya. Semua orang akan dihidupkan kembali. Kalau apa? Kalau ada di dalam persekutuan dengan siapa? Dengan Kristus. Lagi-lagi bicara dalam Kristus, dalam Yesus kita akan dibangkitkan. Penting sekali, justru inilah yang terpenting. Ya bersyukur kepada Tuhan kalau pada bulan Maret ini Tuhan berikan sama kita kebenaran firman Tuhan. Bahwa ada harapan untuk setiap orang yang percaya kepada Yesus. Karena apa? Karena sungguh akan memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Allah Bapa. Dan hari ini righteousness of God in Jesus Christ atau in Christ, saya ambil ayatnya dari sini. 2 Korintus 2 Korintus 5 ayat 21. Dia di sini Yesus ya. Dia yang tidak mengenal dosa. Yesus tuh nggak kenal dosa. Yesus tuh dari surga. Yesus tuh Allah. Ya nggak kenal itu dosa, nggak tahu itu dosa. Tapi apa? Dibuat oleh Bapa, dibuat oleh Allah menjadi apa? Menjadi dosa.
Karena apa? Karena iseng? Bukan. Karena kita. Karena Allah begitu mengasihi kita, ya sehingga anaknya yang gak kenal dosa, yang gak bisa berdosa, dibuat sama Bapa. Berdosa. Tanggung dosa. Dosa kita ditanggungkan kepada anaknya. Ya, supaya apa? Tujuannya apa? Tujuannya supaya di dalam Yesus, lagi-lagi di dalam Yesus, in Jesus Christ, kita dibenarkan oleh Allah. Jadi sekarang kalau saya tanya, kita dibenarkan karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Kita dibenarkan karena apa Bapak Ibu? Kurang jelas. Kita dibenarkan karena berada di dalam Yesus Kristus, cuman itu satu-satunya syarat. Oke, biar agak-agak seru ya, saya tuh suka ya kasih ilustrasi. Mari kita panggil ya jemaat ya. Miftah udah senyum-senyum, sinilah maju ke depan. Sini Mif, kasih tepuk tangan buat Miftah. Sama Esther deh, sama Esther. Sini Esther. Come on. Kasih lihat dong anak cute. Ya sekali lagi beri tepuk tangan buat Esther sama Miftah. Esther sebelah sini deh, Miftah sebelah sini. Oke, saya bawa 2 kain untuk ilustrasi ya Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa ini bisa dibilang di dalam Yesus Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Ya, yang terjadi adalah seperti ini. Ketika kita melakukan kesalahan, adik-adik Victory Kids, ketika kita nakal, ya, ketika kita nggak taat, ketika kita berbohong, ketika kita nyontek, ketika kita lawan orang tua, sebetulnya harus dapat hukuman. Ya, harus. Karena Tuhan tuh adil, harus dihukum. Tapi kabar baiknya adalah yang dihukum bukan adik-adik. Tuhan Yesus yang dihukum. Ya, supaya apa? Supaya adik-adik bisa terima berkatnya Allah Bapa. Tapi Allah adalah Allah yang adil sehingga semua yang bersalah itu harus dihukum. Oleh karena itu pada zaman dulu ya, atau saudara kita, tetangga kita ya sebelah itu mereka ada hari kurban. Ya, kenapa itu hari kurban? Karena begitu setiap kali melakukan kesalahan harus ada yang bayar kesalahan itu. Dan bayar nggak main-main, bayarnya harus pakai nyawa. Karena Allah begitu suci, kalau nggak seperti itu nggak bisa. Oleh karena itu imam itu selalu mempersembahkan korban. Ya, jadi kita yang berdosa, kita yang punya cacat celah, ketika kita pengen ketemu Tuhan, kita butuh bantuan Tuhan, kita butuh petunjuk daripada Tuhan. Oh nggak bisa sembarangan datang sama Tuhan, nggak bisa. Harus ada yang mati dulu. Mengerikan memang. Nah itu yang terjadi. Ya, nah ini saya kasih ilustrasi Esther dan Miftah. Miftah saya umpamakan kamu mengenakan kain merah. Ya coba dikalungkan seperti ini puntennya. Nah seperti ini ya. Miftah adalah lambang kita sebagai manusia Bapak Ibu Saudaraku. Ya, penuh dengan darah, penuh dengan dosa. Ya, merah seperti kirmizi. Kita tuh penuh dengan darah, penuh dengan dosa. Tapi Miftah tahu, Miftah tuh butuh Tuhan. Ingin ketemu sama Tuhan, ingin berdoa sama Tuhan. Ingin pertolongannya Tuhan, ingin perlindungannya Tuhan. Oh enggak bisa. Harus datang sama imam. Ceritanya di sini saya imamnya. Ya, saya imam, saya berdiri. Saya bilang kamu harus bawa sesuatu yang untuk menggantikan kamu. Supaya kamu bisa ketemu sama Allah. Karena syaratnya begitu. Kamu udah bersalah, ya kamu harus dihukum. Kalau kamu gak mau dihukum, artinya harus ada yang gantikan kamu dihukum. Gitu ya adik-adik Victory Kids ya. Kalau kita nakal tuh harus dihukum. Ya, kalau gak mau dihukum harus ada yang gantikan. Ya, oleh karena itu Miftah membawa seekor domba. Esther punten ya, ceritanya domba, ceritanya ya. Esther mah anak Tuhan, tapi ceritanya ini mah ya, ceritanya domba. Dombanya putih, bersih. Tidak boleh ada cacat, tidak boleh ada celah. Ya, tidak boleh, betul-betul harus bersih. Harus bagus, tidak ada cacat, tidak ada apa. Ya. Lalu sama imam diperiksa, benar nggak nih? Wah, kalau ada cacat nggak bisa, Mif. Kamu nggak bisa. Harus ganti. Cari lagi anak domba yang lain. Cari lagi domba yang lain. Ya karena apa? Karena yang terjadi adalah seperti ini Bapak Ibu Saudaraku. Ketika Miftah sudah menemukan atau membawa domba yang tidak bercacat celah.
Saya sebagai iman menyatakan betul, ini dombanya tidak bercacat celah, yang terjadi seperti ini. Mari datang kepada saya. Ya, jadi, tolong dipakai dulu. Yes. Nah, yang terjadi adalah saya harus bunuh domba. Yang putih ini jadi tertukar, jadi ditukar seperti ini. Coba ditukar. Nah, ya. Jadi ya tadinya yang merah darah ini pindah ke dombanya, domba mati. Domba yang putih tidak bercacat, tidak bercela, ya, tidak ada lumpuh, tidak ada apa-apa, betul-betul bersih. Bersih. Jadi putih. Ini yang terjadi. Bisa mengerti? Ya, jadi adik-adik Victory Kids, waktu kita nakal, kita harusnya dihukum. Tapi kabar baiknya Tuhan Yesus gantikan kita. Betapa kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan baik sekali mau gantikan saya. Dan waktu kita sadar bahwa Tuhan Yesus begitu baik sama kita, yuk ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Ikuti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus baik, tidak mungkin menyesatkan. Bapak Ibu Saudaraku, inilah yang terjadi. Dan saya mau kasih tahu, ini terjadi berulang kali. Kenapa? Karena cuma seekor domba. Ya, jadi tapi mengerti ya, tadinya merah, ini putih. Karena disembelih, akhirnya yang terjadi adalah ini tumpah semua darah, mati, nyawanya hilang, domba. Dan Miftah bisa mendapatkan pembenaran. Tapi ini hanya sebentar. Kenapa? Karena harganya cuma seekor domba. Oke, cukup ilustrasinya. Kainnya bisa dikembalikan. Kalian bisa kembali ke tempat duduk. Terima kasih, berikan tepuk tangan buat Miftah sama Esther. Makasih ya. Bisa ngerti ya sekarang Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya. Makanya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Tapi sayangnya dengan korban yang berupa domba seperti itu nggak bisa berlaku. Coba ya nih saya kasih ayat. Nah, Ibrani 10 ayat 11 sampai 12 mengatakan, selanjutnya setiap imam, tadi saya imam ya, melakukan tiap-tiap hari pelayanannya. Dan apa? Berulang-ulang. Ngapain? Mempersembahkan korban yang sama. Terus cari domba, terus cari domba, terus apa? Yang sebetulnya apa? Firman Tuhan katakan sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tragis kan? Udah susah cari domba, harus punya uang juga beli domba. Dan imam juga terus berdiri, terus melakukannya berulang kali. Ini firman Tuhan yang bilang tiap hari berulang kali mempersembahkan domba. Dan firman Tuhan bilang sama sekali tidak bisa menghapuskan dosa. Karena itu cuma domba. Yang berdosa manusia. Domba ngerti apa? Tetapi iya Yesus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa dirinya sendiri ya. Dia berikan. Karena kalau di bahasa Inggris after he had offered. Dia sendiri yang tawarin diri dia. Yesus tuh menyerahkan dirinya. Ya, menyerahkan dirinya. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, kalau di bahasa Inggris, every priest, setiap iman itu stands, selalu berdiri. Tapi Yesus, ya this man, Yesus, ketika dia sudah satu kali ya sacrifice untuk selama-lamanya, ya duduk untuk selamanya, set down. Duduk. Duduk artinya apa? Selesai. Makanya kenapa di atas kayu salib Tuhan Yesus bilang, it is finished. Karena selesai. Tuhan mati, hari ketiga Tuhan bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau imam gak bisa duduk, berdiri terus tiap hari ini, diulang-ulang ya, daily, repeatedly. Udah gitu which can never take away, dan gak bisa lagi. Ya. Jadi jangan bangga kalau bawa domba sembelih gitu ya, jangan bangga. Gak bisa itu tuh. Firman Tuhan yang bilang. Tapi Yesus hanya satu kali. Untuk selama-lamanya. Dosa kita hari ini. Bahkan dosa kita besok-besok. Karena kita bisa jatuh dalam dosa Bapak Ibu Saudaraku. Itu semua udah Tuhan tanggung. Bukan berarti terus kita hidup di dalam dosa. Oh tidak. Kita kan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nanti saya kasih ayatnya ya. Oke, lagi. Sebab Roma 5 ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, ya Adam ya ini ya, maka lebih benar lagi apa mereka yang telah
menerima kelimpahan kasih karunia, dan menerima anugerah kebenaran, akan hidup. Cuma hidup? Enggak. Hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu siapa? Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, karena Adam betul semua orang mati. Tapi ketika Yesus mempersembahkan dirinya sendiri untuk menjadi korban, menanggung setiap dosa umat manusia sepanjang abad. Untuk kita bisa diselamatkan, syaratnya ini. Menerima, receive, menerima. Karena kita nggak bisa bawa korban terus-terusan, harus bawa korban mau sampai kapan, dan itu nggak bisa menghapus dosa kita. Nggak bisa, itu pemberian dari Allah. Receive, terima kelimpahan kasih karunia, terima anugerah kebenaran, the gift of righteousness. Saya udah pernah bahas ini ya. Hadiah itu hadiah. Bapak Ibu nggak bisa bayar. Hadiah namanya juga. Hadiah itu artinya dikasih. Mau kita berusaha seperti apa, itu hadiah. Kita nggak bisa bayar. Dan hadiah itu nggak bisa bilang, oh saya emang nggak layak. Hadiah. Syaratnya cuma satu, mau terima atau enggak kebenaran Tuhan Yesus. Makanya butuh anugerah Tuhan, butuh iman. Karena ada banyak orang yang anggap, cuma terima, gampang amat. Ya kan emang kamu gak bisa ngelakuin apa-apa. Sampai terima pun gak bisa akhirnya. Bapak Ibu, kalau kita bisa terima, itu juga anugerah daripada Tuhan. Amin. Karena kita gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa ngapa-ngapain. Ibu Yulia berkhotbah, domba cuma bisa membiarkan dirinya digendong, dibawa pulang. Kita tuh gak bisa ngapa-ngapain, pulang sendiri gak bisa, ngapa-ngapain gak bisa. Terima, nerima. Hadiah, itu semua hadiah. Oke. Nah, hari ini kita merayakan hari Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau tadi kita udah lihat bahwa ketika Tuhan Yesus mati, terjadi di situ kan, dosa kita itu ditanggungkan kepada Yesus. Makanya Yesus mati begitu sangat menggenaskan. Dan anyway, Bapak Ibu Saudaraku, kok saya mau bilang, sebetulnya domba ketika dipersembahkan itu nggak digebugin dulu ya, itu langsung dibunuh. Bahkan algojonya atau imamnya begitu ya, dia cari alat yang paling tajam supaya cepat, supaya tidak menyakitkan. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi dengan Yesus? Disiksa dulu, siksa. Harusnya dia disalib, sudah selesai. Tapi yang terjadi sama Yesus dia disiksa. Disiksa begitu rupa. Sungguh tidak pernah ada yang terjadi penyiksaan seperti ini selain daripada Yesus. Tapi Yesus tanggung itu semua. Karena apa? Karena dia tanggung dosa kita semua. Hari ini sekali lagi kita merayakan kebangkitan, dan ayatnya 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka apa Bapak Ibu? Sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kalau Kristus tidak dibangkitkan, artinya saya, masih hidup dalam dosa. Jadi Yesus mati di atas kayu salib itu untuk tanggung semua dosa kita, untuk gantiin kita. Karena kita banyak salah, kita harus dihukum, right? Yesus jadi gantiin tuh hukuman kita semua. Tapi kalau cuman sampai di situ, firman Tuhan mengatakan kita gak usah percaya sama Yesus. Kebangkitan begitu penting dan yang terpenting Bapak Ibu Saudaraku. Kalau Tuhan Yesus gak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kita. Buat apa kita kumpul, buat apa kita datang ke gereja. Dan bukan cuma itu, firman Tuhan katakan kamu masih hidup dalam dosa. Artinya kalau kita hidup dalam Yesus, kita tidak lagi hidup dalam dosa. In Jesus Christ, kita hidup di dalam Yesus, artinya kita gak hidup lagi dalam dosa. Kita masih bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Amin. Dan ini kuncinya adalah Yesus harus dibangkitkan. Harus dibangkitkan. Oke, saya jelaskan ya. Kenapa kebangkitan Yesus itu begitu sangat penting. Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Kamu juga, meskipun ya dahulu mati oleh pelanggaran karena dosa kita ya, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Kita harus lakukan hukum Taurat segala macam ya. Telah dihidupkan bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Saya pelan-pelan ya ayat ini ya. Kamu juga, meskipun dulu kita udah mati nih karena pelanggaran kita. Ya, karena kita juga tidak melakukan hukum Taurat ya, tidak bisa sempurna secara hukum Taurat. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Yesus.
Sesudah, jadi dihidupkan itu sesudah apa? Dihidupkan itu tuh berarti setelahnya ya, benar ya? Gitu ya. Sesudah apa? Sesudah Allah Bapa itu mengampuni segala pelanggaran kita. Kok bisa mengampuni segala pelanggaran kita? Allah Bapa mengampuni segala pelanggaran kita dengan cara hapusin semua surat hutang. Karena ketika kita berdosa, kita tuh harus dihukum. Belum langsung dihukum, bentuknya hutang. Nanti dihukum di api kekal neraka itu. Ya, jadi menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Makanya setiap kali Bapak Ibu Saudaraku melakukan kesalahan, iblis akan datang dan akan ancam. Nanti ya, kamu ya Tuhan marah loh. Sakit kan, kecelakaan. Nah tuh ya, gara-gara kamu gitu. Dia selalu dakwa, selalu bikin kita tuh jadi berutang terus. Tapi Allah itu sudah mengampuni segala pelanggaran kita. Allah itu sudah menghapuskan surat hutang kita. Kenapa? Karena ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi surat hutang kita dihapus, kita diampuni segala pelanggaran itu karena bisa ditiadakan itu dengan Yesus dipakukan pada kayu salib. Ya. Dan ini perhatikan baik-baik, ya, ditiadakan oleh Dia dengan memakukannya pada kayu salib. Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi iblis sudah dikalahkan. Jadi betul waktu Yesus bilang, ya, don't be afraid, ya, kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sesungguhnya ketika Yesus naik ke atas kayu salib, iblis itu udah kalah. Ya. Nah, sesudah itu, ya, baru dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi urutannya adalah mesti dipakukan dulu pada kayu salib, baru sesudah itu dihidupkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Ya, saya baca lagi ayat 1, nanti ya saya jelaskan supaya kalau masih ada yang bingung. Roma 4 ayat 22 sampai 25. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ini iman Abraham. Kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Yesus, kepada Dia Allah yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu siapa? Yesus itu, Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, diserahkan untuk mati, diserahkan untuk dihukum, diserahkan untuk disalib. Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya, jadi Yesus itu dibangkitkan karena Allah menyatakan bahwa kita sudah benar. Ya, di bahasa Inggris saya kasih sedikit ya supaya lebih jelas. Versi The Message sama yang Living Translation dikatakan who was delivered up because our offenses and was raised up because of our being declared righteous. Kristus dibangkitkan karena kita dinyatakan sudah benar. Pertanyaan saya, kita dinyatakan benar baru Kristus dibangkitkan atau Kristus dibangkitkan dulu baru kita dinyatakan benar? Ini penting Bapak Ibu Saudaraku. Saya ulangi ya. Yang terjadi apakah kita dibenarkan dulu baru Kristus dibangkitkan atau Kristus dibangkitkan dulu baru kita dinyatakan benar? Kita dinyatakan benar dulu baru Kristus dibangkitkan. Itu. Justru ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tanggung semua dosa kita, ya, tanggung dosa kita, semua pelanggaran kita, Yesus mati. Dan Allah Bapa begitu puas. Betul. Ini lunas, bahkan bukan lunas Bapak Ibu Saudaraku, lebih. Karena harga Yesus itu lebih daripada dosa seluruh umat manusia. Dan Allah katakan, just, adil, aku puas sekali. Benar, ini benar buat aku. Oleh karena benar, Kristus dibangkitkan. Oke, biar ngerti saya pakai ilustrasi lagi. Oke, yuk anak-anak yuk, ada yang relawan nggak? Mesti dipanggil ya. Niko, sini Niko. Jen, ayo Jen. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu Saudaraku biar pada semangat.
Saya butuh satu lagi nih kayaknya nih. Kalista, ayo kesini Kalista. Mana Kalista, ada kan? Oh iya. Jen, sini Jen. Oke ya. Nah, biar sini Kal. Oke ya. Jadi ceritanya begini. Ya. Kita lagi ngomongin tentang dosa nih ya. Kita lagi ngomongin tentang dosa dan dalam hal ini Jen melakukan kesalahan besar. Ya. Dia harus dihukum. Oke, dia harus dihukum. Jen melakukan kesalahan yang besar, Jen harus dihukum penjara. Oke. Dia harus dihukum penjara selama 10 tahun, katakanlah seperti itu ya. Tetapi Kalista, sini Kal. Kalista tuh teman baiknya Jen. Ya, Kalista sangat mengasihi Jen, sehingga akhirnya Kalista bilang, Jen jangan dihukum, saya aja yang dihukum. Oke, itu yang Yesus lakukan. Kita nggak dihukum, Yesus gantiin kita, betul? Yesus tanggung semua hukuman kita, betul? Oke, jadi Jen harusnya dihukum 10 tahun penjara, tapi kemudian Kalista datang sama saya dan bilang sama saya, enggak, Jen jangan dihukum, saya aja. Ya, kebetulan karena Kalista ini tidak bersalah dan tidak berdosa, jadi buat saya puas gitu ya. Oke lah, kalau gitu Kalista itu gantikan Jen. Oke, posisinya adalah Jen bebas dong, dia nggak dihukum, betul nggak? Jen itu mewakili kita ya. Oke, Jen kamu bisa berdiri di sebelah sana, tapi kamu bisa liatin Kalista karena kamu utang sama dia. Dia loh yang gantiin kamu. Ya. Dan Kalista akhirnya ditangkap nih, ceritanya penjaranya Niko. Niko badannya lebih gede ya. Ya, ceritanya ditahan nih, ya, tangan di belakang, biar agak sedikit bagus dramanya. Kamu pegang tangannya dia dari belakang. Oke, nah gitu ya. Jadi harus 10 tahun, Bapak Ibu Saudaraku. Harus 10 tahun di penjara. Ya. Sesudah 10 tahun, harusnya gimana Bapak Ibu? Bebas. Harusnya bebas ya. Kira-kira sesudah 10 tahun Jen pasti tunggu kan? 10 tahun. Karena statusnya Jen itu bersalah dan yang dihukum adalah Kalista dan sesudah 10 tahun ya, Kalista nggak bebas. Kira-kira Jen seperti apa Bapak Ibu? Loh, gimana ini tuh saya udah bebas apa belum? Ya, karena kan janjinya 10 tahun udah gitu udah dong, masa hukuman udah selesai. Nah Kristus bangkit itu sama seperti sesudah 10 tahun Kalista dibebaskan. Dan Kalista sudah bisa bermain lagi, bisa asik lagi sama Jen, bisa nongkrong lagi, bisa pelayanan bareng lagi, bisa segala macam. Dan di situ baru Jen merasa lega. Kenapa? Karena sudah dinyatakan sama saya bebas dan silakan. Oke, boleh kembali duduk, kasih tepuk tangan yuk. Thank you. Itulah artinya dibangkitkan. Kalau Kristus nggak dibangkitkan, dari mana buktinya bahwa Allah tuh puas? Ya Allah puas, Allah udah gak marah lagi, Allah gak minta apa-apa lagi, karena itu Kristus dibangkitkan, dilepaskan, dibebaskan, seperti tadi ya Kalista, dilepaskan, dibebaskan. Tanda bahwa apa? Masa hukuman sudah selesai, bebas, kamu hidup. Seperti itu Bapak Ibu, makanya begitu penting ya kebangkitan Kristus dan betapa kita bersyukur kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita masih hidup di dalam dosa. Dan kita tahu semua yang percaya kepada Yesus, semua yang di dalam Yesus hidup di dalam apa? Di dalam kuasa. Hidup apa? Memerintah tadi kan akan hidup dan berkuasa. Melalui siapa? Melalui anak yang tunggal. Terakhir dari saya satu ilustrasi. Saya suka gambar ini. Oke ya. Ini yang tadi saya bilang. Bisa kelihatan? Mungkin agak kecil ya. Adik-adik bisa lihat kecil ya mungkin ya. Jadi ini saya nih, ini Bapak Ibu Saudaraku ya kita ya. Kita gak sempurna Bapak Ibu, masih banyak dosa nih. Ada bad habits, ya kebiasaan yang buruk, ada insecurities. Kadang-kadang kita ngerasa kok kayaknya gak aman ya. Ada takut, ada painful memory, ada kenangan-kenangan buruk. Itu ada di dalam kita. Ya tapi Yesus sudah mati dan bangkit. Dan kita bilang sama Tuhan Yesus, they are not coming off. Oh dia tuh nggak ada terus ya Tuhan, ada terus. Ya bukankah ini yang sering kali kita rasakan, kita alami, kita lihat. Ya tapi fokus kita bukan kepada ini Bapak Ibu. Ini mari lihat selanjutnya.
Dan Tuhan Yesus bilang, "Hey Kido, hey anak, ya kita anaknya Tuhan ya. Take a walk with me. Yuk jalan yuk sama aku yuk. Walk in Jesus Christ. Yuk jalan sama aku. Jalan terus, karena kita ada di dalam Yesus. Dan yang terjadi adalah jalan di sepanjang jalan ngobrol sama Tuhan Yesus, ya belajar terus. Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus hibur kita, Tuhan Yesus ajarin kita terus jalan. Dan saya percaya ini yang terjadi. Semua bad habits kita, fear kita semua meretel sendiri. Amin. 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 Ketika kita terima Tuhan Yesus, mungkin yang kita lihat nggak langsung Bapak Ibu. Tapi percayalah bahwa di dalam Yesus Kristus ada kemenangan. Di dalam Yesus Kristus sesungguhnya kita hidup dan berkuasa. Atas apa? Atas dosa. Mungkin nggak langsung, tapi keep walk in Jesus Christ. Ya. Oke, slide terakhir. Saya adalah orang yang dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Yuk sama-sama katakan ini. Saya adalah orang yang dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Izinkan saya di kesempatan Paskah ini menaikkan satu pujian. Ya. Habis ini Bapak Ibu Saudaraku juga akan menyaksikan ya pujian persembahan-persembahan untuk Tuhan. Pagi hari ini juga saya ingin kasih yang terbaik buat Tuhan. Saya tahu sebenarnya pujian ini juga dari Tuhan ya. Tapi saya ingin menyanyikannya bagi Tuhan karena Dia begitu baik buat saya. Thank you so much. Oke. Cek. Oke. Pujian ini dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu Saudaraku, tapi saya udah kasih translasi di sini ya. Judulnya What a Miracle. Betapa sebuah keajaiban yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Yesus mati menggantikan kita. Yesus bangkit. Thank you Jesus. Yuk ambil waktu sejenak. Terima anugerah Tuhan. Thank you Jesus. Why are you so good to me? Why are you so good to me? You must see a treasure hidden underneath. Why are you so good to me? Thank you, Jesus. This is more than I deserve. This is more than I deserve. Overwhelming grace I could never earn. This is more than I deserve. In the morning I will sing of how you love me. In the evening I will bless your name. It's amazing when I think of the way you save me. Every breath I breathe is for your praise. I love how you loved me first. I love how you loved me first. You call me from the grave and pull me from the dirt. I love how you love me first. You call me from the grave and pull me from the dirt. I love how you love me first. In the morning I will sing of how you love me. In the evening I will bless your name.
think of the way you save me, every breath I breathe is for your praise, is for your praise, Jesus. Oh, how great the love of the Father. Oh, how great the gift of the Son. Oh, how great the power of Jesus. What a Savior, what a Savior. Oh, how great the love of the Father. Oh, how great the gift of the Son. Oh, how great the power of Jesus. What a Savior, what a Savior. Oh, how great the love of the Father. Oh, how great the gift of the Son. Oh, how great the power of Jesus. What a Savior, what a Savior. I was lost in sin and you found me. Hallelujah, you saved my soul. I was dead and gone and you raised me. What a miracle, what a miracle. In the morning I will sing of how you love me. In the evening I will bless your name. It's amazing when I think of the way you save me. Every breath I breathe is for your praise, is for your praise, Jesus, is for your praise. Oh, great the love of the Father. Oh, great the gift of the Son. Oh, great the power of Jesus. What a Savior, what a Savior. I was lost in sin and you found me. Hallelujah, you saved my soul. I was dead and gone and you raised me. What a miracle, 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 what a miracle. Jesus, you are my miracle. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I love how you love me first. I love how you love me first. You call me from the grave and pull me from the dirt. I love how you love me first. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mari bangkit berdiri bersama. Mengapa Engkau begitu sangat mengasihi kami, Tuhan Yesus? Bahkan diri kami sendiri pun tidak pernah bisa melihat kesempurnaan dalam diri kami, namun Engkau tetap mengasihi kami, Tuhan. Terima kasih. Dan semua yang kami terima saat ini lebih daripada apa yang kami layak. Tapi pagi hari ini kami mau katakan kami mau terima kebenaran-Mu, Tuhan. Kami mau terima keselamatan daripada Engkau, Yesus. Engkau sudah mati dan Engkau telah dibangkitkan. Dan kami hidup di dalam-Mu, Tuhan Yesus. Kami berdoa, Tuhan, biar seumur hidup kami terus berjalan di dalam Engkau, bersama-Mu, Tuhan. Menikmati kebaikan-Mu waktu demi waktu. Sampai nanti kami bersatukan kembali di dalam kekekalan bersama dengan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan karena terlebih dahulu Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. What a Savior, what a miracle. Thank you Jesus, thank you. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami terima kebenaran-Mu Tuhan, kami terima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.